Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Dapat bagian sebagai kurir ganja, seorang residivis kasus narkoba ditangkap polisi. Langgar jam operasional, sejumlah tempat permainan biliar dirazia Satpol PP Payakumbuh. Hama babi marak di Lubuk Sikaping, Pasaman. Anjing pemburu didatangkan. Polisi dari Satuan Narkoba Polres Tanah Datar terpaksa membawa Yogi Izaputra menuju rumah neneknya di Jorong Kanawai, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar pada Sabtu pekan lalu. Dari pengakuan Yogi, dirinya menyimpan barang haram narkoba di loteng rumah neneknya itu. Untuk membuktikan ucapan tersangka, petugas terpaksa memajat loteng dan benar saja, 8 paket ganja yang dibungkus lakban warna coklat ditemukan petugas di loteng itu. Dari pengakuan Yogi, dirinya memperoleh daun ganja itu sebagai upah telah mengantarkan paket ganja yang dibawanya dari Sumatera Utara ke seorang pengedar yang beberapa hari sebelumnya telah ditangkap Satres Narkoba Polda Sumbar. Dari upah 8 kg daun ganja yang diperolehnya, Yogi berencana akan mengedarkannya ke wilayah Tanah Datar. Ketika terjadi penangkapan di Direktorat Narkoba di Polda Sumbar, jadi informasinya bahwa akan ada beberapa paket yang didistribusikan ke Tanah Datar. Jadi berawal dari informasi itu dan berawal dari informasi itu kita tidak lanjuti secepat mungkin, dan memang benar ketika sudah didapatkan tersangka ini memang betul itu sebagai upah, dan pastinya mereka juga akan mengedarkan kepada orang-orang di Kabupaten Tanah Datar ini. Pria berusia 34 tahun ini merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Yogi akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan untuk yang kedua kalinya, karena polisi menjeratnya dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Petugas Satpol PP Payakumbuh melakukan razia terhadap sejumlah tempat permainan biliar pada Minggu dini hari. Razia dilakukan karena pengelola tempat ini telah melanggar surat edaran terkait jam operasional tempat hiburan malam yang sudah ditetapkan pemerintah pada pukul 12 malam. Razia pertama dilakukan di salah satu rumah biliar yang berada di Jalan Tan Malaka, kawasan Kapalorimbo. Puluhan pengunjung yang tengah bermain biliar dibubarkan dan diminta meninggalkan lokasi. Tidak hanya itu, Satpol PP juga memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada pengunjung yang masih bersembunyi. Kepada pemilik atau pengelola diingatkan untuk tidak lagi beroperasi melewati batas waktu yang ditentukan. Petugas kemudian memberikan surat teguran pertama. Dari lokasi itu, petugas Satpol PP bergerak ke rumah biliar lainnya yang terletak di kawasan Bunian, Kecamatan Payakumbuh Barat. Sama seperti lokasi sebelumnya, di lokasi ini juga dilakukan tindakan yang sama karena masih beroperasi meski telah melewati batas waktu yang diizinkan. Kita memberikan edaran kepada semua pemilik kafe dan tempat hiburan untuk jam operasional itu sampai jam 12.00. Tetapi sampai hari ini masih kita temui tempat hiburan atau tempat permainan olahraga yang bukanya sampai jam 12 lewat. Makanya kita melakukan penertiban pada hari ini. Ya, kita telah memberikan peringatan ke tempat biliar, 2 tempat biliar yang kita temui masih buka lewat dari jam 12 malam. Untuk lanjutannya, Satpol PP akan memantau aktivitas tempat permainan biliar. Jika masih melanggar, maka pihaknya akan langsung menindak dengan membawa kasusnya ke pengadilan dengan dakwaan tindak pidana ringan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.
Hama babi menjadi momok bagi petani di Kampung Dalia dan Kampung Paramandareh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Hama ini telah merusak tanaman padi milik petani sehingga produksinya berkurang. Untuk menguranginya, pengurus Persatuan Olahraga Berburu Babi Kecamatan Lubuk Sikaping menggelar acara berburu babi dengan mengundang pemburu dari luar Pasaman. Pemburu yang diundang berasal dari Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan dari Riau. Saat buru babi dimulai, anjing-anjing pemburu yang sangat terlatih itu dilepas di tepi sawah dan kemudian berlari masuk ke hutan untuk mencari babi. Kemampuan anjing untuk berburu babi ini bisa masuk ke hutan sejauh 3 km. Babi yang ditemui langsung diterkam oleh anjing-anjing pemburu. Acara musim yang setiap minggu kita adakan di Pasaman. Kebetulan sekarang giliran kita di Lubuk Sikaping, kita adakan di Dalia di Kabupaten Pasaman. Yang hadir ini nampaknya dari luar Kabupaten Pasaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang atau Padang Panjang. Cukup banyak yang hadir pada hari ini. Petani berharap dengan kehadiran para pemburu dari luar Pasaman, hama babi menjadi berkurang. Petani juga berharap buru babi di daerah mereka dilaksanakan secara rutin sekali seminggu agar populasi babi berkurang drastis. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Padang pada Senin malam, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil serta pagar rumah di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan. Tim reaksi cepat BPBD Padang tiba di lokasi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas memotong batang pohon kedondong yang berdiameter sekitar 60 cm itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dienyahkan. Usai material pohon tumbang disingkirkan, petugas BPBD membersihkan areal itu sekitar 1 jam. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun kondisi mobil mengalami rusak parah pada bagian kapnya. Pemilik mobil ditaksir mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Setelah terjadi pohon tumbang di Padang Besi ya, itu jam 18.30 terjadi pohon tumbang yang jenis pohonnya adalah kedondong dengan diameter panjang 15 meter dan diameter 75 cm yang menimpa sebuah mobil ya. Warga Kota Padang diimbau tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di Kota Padang hingga beberapa hari ke depan. Imbauan ini dilakukan mengingat sebagian besar pohon pelindung yang ada di Padang berusia tua dan lapuk. Alfi melaporkan dari Padang.